Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hamba yang dimuliakan dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, Maghrib yang mubarakah ini kita bersyukur baru saja kita telah diberikan hidayah yang sangat besar, berpuasa, berbuka puasa berjamaah dan sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberkahi sisa hidup kita ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita memusatkan perhatian kita tertuju hanya kepadanya dan seraya kita memohon ampun. 1-2 hari ini mungkin kita agak berjarak dengannya. Pada malam ini, subuh hari ini, mari kita dekatkan diri kita kembali. Semoga Allah betul-betul bukan hanya kita yang jatuh cinta terhadapnya, Tuhan pun jatuh cinta terhadap kita. Yang mencinta dan yang dicinta semakin mencari kedekatan, dan pada malam hari ini mudah-mudahan Allah selalu mendampingi kita di dalam mengambil keputusan, di dalam memperjuangkan sesuatu, sehingga insya Allah semuanya akan berkah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, kita masuk pada pernyataan Syekh Ibnu Athaillah, sangat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubah anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Barang siapa yang menyembah Allah demi sesuatu darinya, atau agar ketaatannya itu bisa menolak hukuman darinya, berarti ia belum memenuhi hak atas sifat-sifatnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Man abadahu li syai'in, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yarju minhu, demi sesuatu yang ada pada Allah. Mungkin pingin kesehatan sehingga dia menyembah. Mungkin dia pingin menjadi pejabat sehingga dia menyembah. Mungkin dia ingin tolak balah sehingga dia menyembah. Mungkin ada masalah yang dihadapi oleh anaknya, suaminya atau istrinya, atau orang tuanya, atau kantornya, tempatnya ia bekerja, sehingga dia beribadah. Ibadahnya itu betul-betul dilakukan karena ingin memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya orang itu belumlah disebut sebagai hamba yang sejati. Hamba yang sejati tidak ada lagi maunya terhadap Allah selain hanya taqarrub terhadapnya.
Dia nggak tahu apa yang dia perlukan kepada Tuhan. Kalau kita sudah sampai kepada sebuah perasaan, ibu bapak, ketika kita di dalam sajadah, ketika dalam suasana malam, ketika mata sedang menangis, ketika Allah sedemikian dekat, maka hilanglah semua keperluan yang kita perlukan dalam diri kita. Lupa apa yang mau didoakan, bahkan hilang semua kebutuhan. Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan Sang Kekasih. Meskipun orang itu dililit utang banyak, meskipun itu di dalam ancaman rumah tangga pahit, getir, meskipun di kantornya dia di PHK, meskipun juga penyakit menggerogi itu tubuhnya, tapi dia tidak minta apapun terhadapnya. Dia bingung di hadapan Allah. Mau minta apa aku lagi kepadamu ya Allah? Apakah kita masih memerlukan lampu senter di tengah siang bolong? Kita tidak perlu lagi. Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertutuplah semua keinginan, karena puncak daripada segala yang kita butuhkan, di atas daripada segala sesuatu yang kita butuhkan adalah Dia, dan Dia sudah hadir di hadapan kita. Suasana batin seperti ini amat sangat mahal, Bapak Ibu. Masalahnya sekarang jarang sekali kita ketemu dengan perasaan seperti ini. Bulan Ramadan yang lalu kita sengaja mengejar Lailatul Qadar. Dikumpul-kumpul semua pertanyaan, permintaan. Dikumpul-kumpul semua daftar kebutuhannya terhadap Tuhan. Begitu malam Lailatul Qadar diyakini datang, maka satu persatu mereka minta kepada Tuhan, sampai lupa kepada Tuhannya. Yang diingat adalah permintaan-permintaan yang berjejer itu. Sebagai orang awam itu tidak salah, tetapi sebagai hamba yang sejati, bukan itu yang diharapkan. Bahkan sebagai seorang yang khawasul khawas, mendominankan sesuatu yang kita minta kepada Allah dan menenggelamkan Allahnya sendiri, itu sudah musyrik kecil, bahkan bisa menjadi musyrik besar. Yang dominan dalam hidupnya bukan Allah, tapi makhluknya Allah. Meskipun dia di hadapan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa dekat dengan Allah kalau pengalaman batin kita tidak pernah meningkat? Saya ulangi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Man abdahu li syai'in yarjuhu minhu. Barang siapa yang menyembah Allah demi sesuatu yang dimiliki Allah, Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan penyakitnya, Allah Maha Kuasa untuk memberikan pekerjaan, Allah Maha Kuasa untuk mendamaikan dirinya dengan suaminya atau istrinya, Allah Maha Kuasa untuk melunakkan hati anaknya yang keras kepala. Berarti dia seperti ingin menyogok Tuhan dengan ketaatan-ketaatan terhadapnya. Orang yang seperti ini
sesungguhnya bukanlah hamba yang sejati. Hamba yang betul-betul sejati ialah ketika ia mengingat Tuhannya, maka lupa bermohon kepadanya. Kalaupun sempat terlintas sebuah kata permohonan terhadapnya, ya Allah, aku menikmatimu, aku ingin menikmatimu terus-menerus seperti ini, hanya itu. Lebih dari itu nggak minta materi, nggak minta macam-macam. Yang kedua, auliya dafa'a bi ta'atihi warudal 'uqubah, atau agar ketaatannya itu bisa menolak hukuman darinya. Ada orang yang menyembah karena begitu banyak dosa yang dilakukan, takut masuk neraka, maka dia mencoba berbaik hati, dia mencoba untuk mencari muka terhadap Allah dengan sujud tersungkur di hadapannya. Ya Allah, akulah hamba-Mu. Dalam hati kecilnya yang tersimpan, semoga Engkau mengampuni dosaku, maksiatku, yang baru saja telah berdosa besar. Sujud lama-lama sepanjang malam, tapi sesungguhnya tujuannya adalah minta agar dia tidak disiksa karena dosa yang baru dilakukan. Berarti ada pamrih, ada maunya terhadap Tuhan. Dia ingin diampuni olehnya agar dia tidak disiksa di neraka jahanamnya. Apa bedanya dengan yang pertama? Menyembah kepada Allah lantaran ada kebutuhannya yang Tuhan belum turunkan terhadapnya. Yang kedua ini menyembah kepada Allah lantaran melakukan kesalahan, takut kesalahannya itu dibalas nanti dengan neraka. Kita diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, hamba yang sejati bukanlah yang seperti ini. Disebutkan fama qama bihaqqi awsafi, berarti ia belum memenuhi hak-hak atas sifat-sifat Allah. Orang yang dekat dengan Allah, ibu bapak, terpatri di dalam benaknya, pikirannya, imajinasinya, perasaannya, seluruh kesadarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah seperti ini, tidak takut neraka, tidak bahagia dengan surga. Orang yang sudah seperti ini, dia tidak tahu apa itu surga dan apa itu neraka. Yang dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya pun diingatkan, tapi kamu kan punya utang terhadap Allah. Sudah sekian puluh tahun kamu diberikan kekayaan, tidak pernah kamu keluarkan zakatnya, baru 3 tahun terakhir. Sudah sekian lama Allah menganugerahkan engkau kesehatan, tapi tidak pernah digunakan untuk sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Sudah sekian lama kamu menjabat, sudah sekian lama engkau diberikan kecantikan, ketampanan, dan sudah sekian lama diberikan pengaruh yang luar biasa di atas rata-rata masyarakat. Tetapi kamu tidak berbuat apa-apa. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah tidak peduli semua itu. Dia pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Ya Allah, terserah engkau, memang aku yang bersalah. Ya Allah, terserah engkau, memang selama ini saya begitu kok. Hamba-Mu rela apapun yang engkau maui terhadapku. Jika engkau akan memasukkan kami ke dalam neraka-Mu, itu memang pantas bagiku.
dan dia tidak perlu menyesali perbuatan itu di hadapan Allah. Orang yang seperti ini mungkin dia tidak akan merasa panasnya neraka. Bagaimana mungkin akan merasa tersiksa api neraka orang yang berada di dalam selimut Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan akan menyiksa sahabatnya sendiri? Bukankah Allah telah berkali-kali mengatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi suasana batin yang sangat penting untuk kita wujudkan mumpung kita masih hidup ini. Apakah kita hidup dalam kemelaratan? Apakah kita hidup di dalam kesenangan? Apakah kita hidup dalam kekecewaan dan penderitaan? Yang penting rasakanlah kesadaran itu. Apapun yang kita lihat, kita seolah-olah melihat kualitas-kualitas ilahi. Apapun yang kita lihat, kita berada dalam lingkup Asmaul Husna, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna sebetulnya? Izinkan saya mengulangi sekali lagi bahwa Asmaul Husna itu bukanlah yang 99 yang pernah dan yang sering kita hafal, kita ulangi itu. Asmaul Husna yang sesungguhnya ialah semua yang kita lihat ini adalah asma'. Asma itu jamak daripada ismun. Ismun artinya nama. Ismun artinya sign, tanda, isyarat. Contohnya, kita melihat langit itu mendung. Itu isim Allah, nama Allah. Ya. Tanda kan, itu namanya ayat dan itu namanya alam. Jadi ada 3 hal yang sinonim, nama atau ismun, alam atau alam, ya. Dan yang ketiga ayat atau tanda. Ketiga-tiganya ini berarti tanda. Asma Allah, tandanya Allah. Alam ialah tandanya Allah. Ilmun seakar kata itu kan. Alamun bendera seakar kata semua itu. Ayaton tanda. Berarti Asmaul Husna, nama-nama yang indah Tuhan itu ialah melingkupi diri kita. Memang 99, tetapi sesungguhnya tak terbilang. Kita melihat birunya laut, gelapnya udara angkasa, itu pertanda akan hujan. Kita melihat hijaunya padi-padian, itu pertanda apa? Subur. Padi-padi, rumput-rumput pada menghijau, itu pertanda asma Allah. Ada tanda-tanda kesegaran, kesuburan di situ. Ya. Apapun yang kita lihat sesungguhnya itu adalah asma Allah. Nama-nama Allah. Nama-nama Allah itulah yang menjelma menjadi mawujud. Jadi saya ulangi, segenap perhatian kita tercurah hanya kepada Allah. Saya sering mengatakan bahwa selama kita masih melihat pohon itu pohon, berarti kita masih TK.
Apa itu TK? Taman kanak-kanak melihat mainan itu mainan. Tapi kita ingin begitu kita melihat pohon, yang kita lihat itu adalah penampilan kualitas-kualitas Allah. Yang kita lihat itu adalah penampakan asma Allah. Memori yang kita tangkap pada saat kita melihat warna-warni sajadah di hadapan kita, maka tidak lain itu semuanya adalah penampakan, penampilan, tajalli, kualitas-kualitas ilahi. Tidak ada satupun yang kita bisa rasakan di dalam alam sekeliling kita ini selain Dia. Bukankah kita selalu diingatkan, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, pasti engkau akan melihat wajah Allah. Tapi hanya kita tidak sadar, karena terlalu juz'iyat, terlalu partikulariti kita melihat sesuatu. Orang yang sifatnya atau orang yang pandangan hidupnya terlalu partikular, terlalu juz'iyah dan terlalu jelimet, terlalu mikro, biasanya orang itu dia tidak sadar kalau dia berada dalam makro, kosmos. Kita perlu duduk merenung. Kita perlu tafakkur, siapa sesungguhnya pohon ini? Wahai pohon, siapa sesungguhnya engkau? Membelai-belai kucing kesayangannya. Wahai kucing, siapa sebetulnya engkau? Anakku yang mungil, cucuku yang cantik, siapa sesungguhnya engkau? Ya, ketika dia melihat cermin, siapa engkau? Siapa engkau semuanya? Tidak pernah lepas dari kesadaran bahwa semuanya itu adalah penampilan kualitas-kualitas ilahi. Untuk tidak mengatakan, agar jangan disalahpahami, semuanya itu adalah Allah. Cuma kalau kita sampaikan seperti ini, nabrak logika teologi kita. Lebih santun kalau kita mengatakan semuanya ini adalah kualitas-kualitas ilahi. Ya, divine creation. Kalau orang sudah sadar seperti ini, Ibu Bapak, maka tidak ada lagi yang tidak sakral. Selama ini yang sakral itu ialah yang keramat. Awas lo lewat di bawah pohon itu, kalau kamu gak melempar telur. Awas lo kalau lewat di jembatan itu tidak membuang telur. Ngamuk yang punya sungai itu. Itu dianggap sakral, padahal itu bukan itu yang sakral. Justru itu syirik. Kalau orang sudah sadar, sudah sampai ke tingkatan penghayatan yang sangat dalam, tidak ada satupun yang dilihat, baik yang lahir maupun dibayangkan dalam batinnya, yang tidak sakral. Semua sakral. Dia melihat gelas ini sakral. Selama ini, gelas udah sumbing, buang aja, lempar. Berarti melihat ada yang sakral, ini sudah nggak dipakai lagi. Ingat ayat Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Tuhan satupun sekecil apapun dalam keadaan sia-sia. Berarti pertama, ma khalaqta itu ciptaan Tuhan semuanya, bahkan bukan sekedar ciptaan, dia adalah manifestasi darinya. Orang yang sadar terhadap Tuhan, dia tidak hanya respek terhadap manusia,
dia mau bersahabat dengan sajadahnya. Ya. Sudah selesai sholat dilipat. Orang yang tidak bersahabat dengan sajadahnya, seenak-enaknya itu diinjak-injak. Tapi kalau kita sadar, nggak tega telapak kaki itu menginjakkan kaki di sajadah, apalagi tempat sujud itu kan. Seperti ada yang ngerem. Kamu jangan injak itu. Minggir-minggir. Jangan Ka'bahnya engkau injak. Pinggir-pinggirnya sajadah itu. Merinding kan Bapak Ibu? Tidak ada yang nggak sakral kalau orang itu sadar siapa sesungguhnya benda-benda ini. Disinilah materi pelajaran kita, Bapak. Orang yang seperti ini tingkat kesadarannya diminta untuk memahami bahasanya orang yang sudah mengalami perasaan seperti itu, yaitu Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah, man abdahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atin warud al-uqubah anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Barang siapa yang menyembah Allah karena ingin sesuatu yang ada pada Allah, atau ketaatannya itu bisa menolak hukuman-hukuman darinya, maka sesungguhnya orang itu bukanlah hamba yang sejati. Kenapa? Karena dia belum mensifati sifat-sifat Allah. Kalau orang sudah tersedot di dalam cinta ilahi, kalau orang itu sudah terselimuti oleh ma'rifatullah, maka tidak ada apapun yang dilihat, apapun yang disaksikan, melainkan semuanya itu sakral. Bukan cuma menghargai orang tuanya, tapi tetangganya tidak. Ya. Dan orang sudah seperti ini tidak punya musuh, Bapak Ibu. Coba kita lihat Nabi yang menjalani kehidupan seperti ini, jauh-jauh berjalan kaki. Bayangkan dari Mekah ke Taif, Bapak Ibu. Mekah Jeddah itu berapa itu ya? Mungkin sekitar 1 jam naik mobil. Dari Jeddah ke Taif itu mungkin 30 menit, mungkin lebih 1 jam juga lah, tergantung macet tidaknya. Nabi jalan kaki, mengungsi dari Mekah untuk mencari perlindungan karena itu bahaya hidupnya, mengancam betul hidupnya. Sudah begitu dihadang oleh anak-anak preman Taif. Preman-preman Taif itu melempari, mengejar Rasulullah sampai tumitnya berceceran darah sepanjang jalan. Kasihan malaikat penjaga gunung Taif. Ya Rasulullah, maukah aku akan balaskan penderitaanmu terhadap mereka? Tersenyum Rasulullah, wahai sahabatku, jangan melakukan apapun terhadap mereka. Mereka melakukan seperti ini karena dia tidak tahu siapa aku sesungguhnya. Kelak satu saat dia tahu siapa aku, maka dia akan menyayangiku. Sampai sekarang Taif menjadi pusat pertahanan Saudi Arabia. Ya, pesawat F-16-nya diparkir di situ. Benteng kayak Pentagonnya Amerika di situ. Siapa yang dibela? Membela panji-panji Islam. Padahal merekalah yang dulu melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Tuhan tidak ada musuh. Nah sekarang pertanyaannya, masihkah diri kita itu punya musuh? Orang yang pernah memfitnah kita, masih kita musuh atau enggak? Sekarang sudah mulai terasa. Kapan mulai tergetar perasaan kita
berarti kita sudah mulai merasakan segala sesuatu itu sakral. Selama kita belum bisa merasakan kesakralan sajadah, tembok, dinding, sampai itu seperti sampah pun, ya, berarti kita belum sadar dalam perspektif keilahian. Seperti Nabi tadi. Kalau orang sudah 24 jam per detiknya semuanya hanya terfokus kepada Allah, apapun yang dia lihat seperti penampilan kualitas-kualitas ilahi, pasti orang itu gak punya rasa benci dan rasa apapun, pokoknya dia menikmati betul. Ya. Racun pikiran inilah Bapak Ibu sekalian. Seringkali disebutkan dalam buku-buku tasawuf. Justru kadang-kadang ilmu itu adalah hijab paling besar. Hati-hati Bapak Ibu. Terlalu pintar orang itu bisa terlalu jauh dengan Tuhan. Tapi jangan diartikan kalau begitu jangan belajar, mari kita jadi orang bodoh. Enggak. Siapa yang ingin dekat dengan Tuhan harus juga dengan ilmu. Bedanya apa? Ilmu yang mengedepankan logika dan tidak memberi tempat ruang batin pada dirinya sendiri, pada pengetahuannya, maka orang itu akan sesungguhnya konyol. Berjejer titelnya segala macam itu, kering hatinya. Kering benar. Seharusnya orang pintar seperti itu hatinya basah. Ciri-ciri orang yang hatinya basah, Ibu Bapak. Sebelum berbicara sudah masuk pemberitaan batinnya menyentuh dinding-dinding batin kita. Ada orang Bapak Ibu. Ya. Setengah detik pun juga menatap wajah kita. Itu seperti menginstall sesuatu ke dalam lubuk hati kita. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ya. Setengah detik kita dipandang, tapi kok tersimpan memorinya di dalam benak kita. Jadi dua-duanya itu. Ilmu yang mengedepankan logika semata tapi tidak mau menurunkan ke dalam suasana batin itu kering. Kering, sudah miskin, kering lagi ilmunya. Tidak sedikit ilmuwan yang wafat itu mengenaskan Bapak Ibu. Kasihan dia. Enggak salat, tanda-tandanya pasti itu. Bahkan suka nyeleneh. Ngapain itu? Kuliah maghrib, malam Jumat, tasawuf. Apaan itu tasawuf? Enggak masuk akal. Mistik. Orang yang mengedepankan akal, logika, melihat sesuatu yang tidak masuk akal itu sesuatu yang mubazir. Dia prihatin, kasihan tuh. Ongkosmu berapa perginya ke Sunda Kelapa itu? Hujan-hujan segala macam. Apa yang kamu peroleh dari situ jauh-jauh? Baca bukunya ada. Ya, susah. Tapi kalau orang merasakan, ya, tidak hanya mengetahui tapi sudah merasakan. Mau dibayar berapapun, bahkan korban seberapa banyak pun, itu gak ada artinya apa-apa. Justru semakin banyak pengorbanan, semakin terasa nikmat di situ.
Subhanallah. Tapi ngomong kayak gini, kadang-kadang dianggap ini menyihir orang untuk tidak sadar. Kalau orang gila, rumah sakit orang gila, di dalamnya semuanya orang gila. Justru yang gila itu dokternya. Ya kan? Tuh orang gila datang tuh. Ya. Tapi kita orang sadar misalnya, kedatangan orang gila, tuh orang gila datang. Jadi kata gila itu tergantung siapa, kapan, dan di mana. Ya. Kita sangat bersyukur kalau Allah menempatkan kita di tengah-tengah orang yang tidak gila supaya kita tidak gila. Musibah bagi kita jika ditempatkan di tengah-tengah orang gila, karena kita akan menjadi sadar dan menganggap orang yang sadar itu justru yang gila. Nah gitu kan. Ada baitnya Imam Syekh Ibnu Athaillah. Tanda-tanda jika ingin tahu Allah mencintai kita, lihat siapa teman-teman di sekitar kita. Lihatlah di mana Allah menempatkan kalian. Jika ingin tahu masa depannya nanti ada di mana. Jika kita akan melihat di mana Tuhan nanti akan menempatkan kita di akhirat, lihat di mana Tuhan menempatkan kita sekarang. Siapa sahabat kita, siapa teman-teman kita, siapa kolega kita, siapa yang selama ini kita rindukan. Penjahat, Bapak Ibu, yang dirindukan tentu sesama penjahat. Tidak mungkin mereka akan merindukan ulama, kiai. Ya. Bahkan kehadiran ulama itu seperti iblis. Tuh datang tuh iblis tuh. Tapi begitu teman CS-nya datang tuh, sama-sama penjahat, malaikat datang. Ya, subhanallah. Lihat penjelasan. Amal perbuatan yang dilakukan oleh para hamba Allah tidak akan memperoleh apapun apabila amal tersebut dikaitkan kepada sesuatu selain Allah. Jika kita menyembah Allah karena ada maunya kita terhadap Allah, berarti kita kaitkan dengan kita ingin naik jabatan, naik pangkat, tambah kaya, anak kita sukses, ingin sembuh, dan ingin menjadi populer. Berarti penyembahan kita kepada Allah dikaitkan dengan sesuatu yang bukan Allah. Maka di sini dikatakan, amal perbuatan yang dilakukan oleh para hamba Allah tidak akan memperoleh apapun apabila amal tersebut dikaitkan kepada sesuatu selain Allah. Jadi kalau orang menjadi hamba sejati gak pernah kecewa. Kenapa orang kecewa? Saya kan sudah setengah mati sholat tahajud lah, puasa Senin Kamis lah, sedekah lah, wirid zikir, bukan main. Tapi kok gak jadi wali? Enggak, rezekinya semakin bagus, malah semakin seret ini. Berarti orang ini beribadah kepada Allah apa maunya. Orang yang ada maunya selain kedekatan dirinya dengan Allah, inilah yang paling banyak kecewa dalam hidupnya, Bapak Ibu. Justru kalau kita menyembah lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itulah yang tidak akan pernah kecewa. Nah, karena amal seperti itu sangat erat dengan kehendak lain yang sama sekali tidak bernilai ibadah murni. Dia beribadah karena ingin dapat jodoh. Begitu dapat jodoh, begitu kawin, begitu pengantin baru, ya, begitu malam pertama, lupa tuh Tuhan tuh.
Nah, sampai macam-macam. Maka itu menurut ulama tasawuf, terutama Ibnu Arabi, kenapa kita harus mandi junub pada saat melakukan hubungan itu? Karena pada umumnya orang yang sudah sampai orgasme itu sepertinya merasakan kepuasan itu bukan dari Allah tapi dari pasangannya. Maka itu harus mandi junub. Itu disebut dengan hadatsul akbar. Apa yang dimaksud hadas, Bapak Ibu? Hadas itu artinya kejadian dari kata hadatsa. Ada suatu peristiwa yang luar biasa. Nah, kalau ada hadasul asgar, kejadian-kejadian kecil-kecil, itu cukup dengan wudu kan? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil saya. Apa yang dimaksud hadas kecil? Tadi dia ngintip, tadi numpang ada yang lewat tapi ditatap, itu peristiwa itu kan, tapi kecil. Peristiwa kecil itu bisa dihapuskan dengan air wudu. Tapi kalau sesuatu yang besar itu disebut hadatsul akbar, harus bisa dibersihkan dengan mandi junub. Dan harus secepatnya mandi junub, Bapak Ibu. Ada hadis Nabi, Okamakal, malaikat tidak akan masuk di rumah kita selama kita masih dalam keadaan junub. 2 hari belum mandi junub, nggak ada malaikat yang datang. Tentu mereka juga nggak salat kan? Ya. Bagi orang yang sudah sampai pemahamannya jauh, selesai melakukan itu langsung mandi junub, jam berapa malam pun. Kenapa? Dia tidak ingin berlama-lama dalam keadaan janabah, gelisah hatinya. Apa yang dibaca pada saat kita mandi junub? Ada kan? Nawaitul ghuslah li raf'il hadatsil akbar. Ya Allah, ketika tadi saya teriak-teriak bukan Engkau yang saya ingat. Apa yang diingat? Istighfar di situ. Maka itu air itu seperti yang kita bahas pada malam Jumatan ya. Air seperti ini, Bu, jangan mandang enteng. Air itu bukan membersihkan kotoran badan, menembus lapis-lapis spiritualitas diri kita sendiri. Air ini mampu membersihkan dunia barzah dalam diri kita, dunia malakut dalam diri kita, dunia jabarut dalam diri kita, bahkan ayanus sabitah, entitas-entitas permanen wahidiyah di dalam diri kita. Itu pembahasan ini di malam Jumat. Saya hanya mengingatkan aja. Amal ibadah yang sampai dan diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang semata-mata didasarkan untuk mencapai keridhaan Allah. Jadi kalau ada maunya selain keridhaan Allah, itu bisa dianggap kita musyrik kecil. Oh, ternyata kamu beribadah itu ada maunya, ada keinginannya. Orang yang beribadah karena ada maunya, ada keinginannya terhadap Allah, itu biasanya nggak langgeng beribadahnya. Begitu mendapatkan posisi yang diinginkan, begitu sudah kaya, begitu clear persoalannya, begitu problemnya sudah selesai, Tuhannya lupa tuh. Nah, musibah yang paling besar bagi seseorang, manakala orang itu sudah pernah dekat dengan Tuhan, tapi lupa dan menjauh lagi. Itulah musibah akbar. Bukanlah musibah yang ditimpa gunung, kecelakaan lalu lintas diinjak truk, kontainer penuh, ujung kakinya sampai ujung rambutnya sampai apa itu? Kayak debu. Bukan, itu bukan musibah. Musibah yang paling besar bagi anak manusia sudah dekat dengan Tuhan tapi tercampakkan kembali turun ke bawah. Nauzubillah. Sikap hamba dalam beribadah. Sikap seorang hamba dalam ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah dengan mengharapkan pahala darinya dan hati ridha dan ikhlas.
Di sini masih ada bunyi pahala, berarti masih khawas. Nanti kalau sudah kelasnya khawasul khawas, nggak ada pahala. Kita beribadah kepada Allah bukan karena ingin dapat pahala. Pahala itu nomor sekian. Tuhan memberikan pahala, itu urusannya. Enggak juga, nggak ada masalah. Mau masukkan surga, terima kasih. Mau masukkan neraka, itu pantas. Orang yang sudah pasrah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, barangkali neraka akan terasa sejuk. Ya. Jangan-jangan kalau pahalanya yang diuber-uber supaya masuk surga, jangan-jangan surganya nanti membosankan. Ya. Pemandangan di dunia kan Bapak Ibu, ada orang, ya, kita sering melihat di dalam surat pembaca, ya, dalam majalah itu, surat pembaca. Suami saya telah memberikan segalanya. Rumah di Pondok Indah. Besar lagi. Memberi aku anak yang cakep dan cantik. Belanja lahir batin aku puas. Mobil ganti-ganti. Sampai di kampung pun juga. Ya. Tapi aku nggak puas. Akhirnya dia, mohon maaf, main dengan laki-laki lain. Aku mencari sesuatu pada diri suami saya yang saya nggak tahu apa itu. Saya seperti merasa kehilangan sesuatu semenjak dengan dia. Aku seperti hidup di dalam sangkar emas di Pondok Indah ini. Nah, ini surga terasa neraka. Sementara di belakang situ, di emper sungai, ya, sering langganan banjir, bau busuk, bercanda suami istri, senang subuh-subuh pergi sholat, hujan-hujan pakai payung, senyum dia, ya. Yang kita inginkan sesungguhnya surga sejati. Surga sejati itu ridha Allah. Abu Hazim Al-Madani berkata, aku sangat malu menyembah Allah karena semata-mata mencintai pahala dan takut diazab. Perbuatan ini adalah sifat hamba yang buruk. Jika ia tidak diberi imbalan, maka ia tidak bekerja. Apabila tidak diberi upah, ia malas berbuat. Apalagi yang enggak berbuat, apalagi yang tidak beribadah. Nah, ini peringatan buat kita. Jangan-jangan kita seperasaan dengan Abu Hudzaifah. Meskipun seorang hamba dalam beramal dan beribadah semata-mata tidak mencari surga dan menghindari neraka, tidak berarti ia tidak memohon kepada Allah untuk mendapatkannya dan terhindar dari siksaan neraka. Tetap dia minta. Tetapi bukan itu tujuan. Ya. Seperti membaca doa yang biasa diucapkan, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Bukan kebahagiaan itu terletak pada ujung doa itu nanti kita akan dapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Yang membahagiakan di situ ialah ketika ia dekat dengan Tuhan dan mengungkapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Jauh lebih nikmat kita mengungkapkan doa di hadapan Tuhan ketimbang surga nanti yang diberikan Tuhan dan kita jauh dari neraka. Untuk apa kita masuk surga? Tuhannya jauh. Iya. Tapi kalau ini di depan Tuhan, ya, nikmat sekali. Dia nggak tahu apa maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya nikmat deh. Bahasa seperti ini memang agak sulit untuk difahami, hanya bisa dirasakan kan Bapak Ibu. Harapan apa seorang hamba itu kepada Allah? Sesuai dengan sifatnya yang semata-mata menjadi miliknya,
Seperti Allah Maha Adil, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Melindungi, Maha Pengampun, Maha Mendengar, dan seterusnya, ya kan. Sifat-sifat lainnya. Hamba itu diperintahkan bermohon melalui sifat-sifat kesempurnaan Allah Rabbul Izzah. Jadi Asmaul Husna itu kita diminta berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna, bukan dengan menyebutkan dengan mulut Asmaul Husna, tapi suasana batin ya, yang kita rasakan di balik cakupan asma itu tadi. Contohnya, kalau seorang petani, hamparan padinya menguning, waduh kuning, nggak ada hama orangnya di situ. Dia kenyang sebelum makan kan? Ibu-ibu masakannya dilahap oleh suaminya dan anak-anaknya begitu nikmatnya sampai mereka itu berkeringat. Ibu itu tidak bisa dilukiskan perasaannya. Nikmat tidak sia-sia aku bekerja sejak tadi pagi berjam-jam di dapur. Berjam-jam di dapur tapi cuma 15 menit dinikmati dan berkeringat suaminya. Itu seperti surga bagi seorang istri. Tapi sebaliknya, berjam-jam di dapur, suaminya datang cuma 3 sendok dia makan, ya tersinggung. Percuma dong saya setengah mati di dapur, makanannya cuma seperti itu. Padahal logika sang suami mengatakan ini malah justru untung untuk dimakan sore lagi nanti kan. Enggak begitu. Perempuan itu semakin habis itu semakin membahagiakan, laki-laki semakin tidak habis semakin bagus. Jadi cara pandang suami dan istri itu kadang-kadang tidak ketemu di sini. Nah, diperlukan suami yang arif, Bapak. Ya, berbasa-basilah sedikit. Sudah makan di rumah orang lain atau di luar itu, ya. Dari tadi istrinya itu nungguin, ya. Begitu dia datang, oh ya, coba panasin. Udah dipanasin tuh, udah semuanya beres. Pak, ayo makan Pak, saya udah makan tadi. Perasaan ibu itu gimana? Enak gak Bu? Subhanallah. Padahal bagi seorang laki-laki, gak apa-apa kok, itu masih bisa dimakan besok. Itu tidak menghargai perasaan. Suami yang menghargai perasaan, dia makan kalau perlu buka baju, ya. Pokoknya begitu istrinya pergi, dikembalikan sebagian nasi itu ke tempatnya. Oh, habis Pak, iya habis cepat, habis enak sekali. Padahal udah dikembalikan. Alhamdulillah, enak sekali masakan kita hari ini. Sambil ketawa dalam hati, saya udah kembalikan tuh. Ini bukan pengalaman ya Bu. Iya. Tapi sandiwara dalam hidup ini penting untuk memberikan kebahagiaan kepada orang. Itu sedekah. Jangan bersandiwara untuk kebalikannya, menyiksa orang padahal hatinya mungkin enggak seperti itu. Jangan. Memberikan kebahagiaan kepada orang sunnat. Al-basyasyatu sunnatun. Tersenyum terhadap orang itu sunnat. Walaupun hatinya dongkol. Ya, ada orang setiap ada yang keluar dari mulutnya itu seperti pisau mulut itu. Padahal dia yang setengah mati membesarkan anaknya. Kenapa nggak bisa memilih kata yang kira-kira tidak membuat istrinya tersinggung? Ya, pedas. Bagi dia nggak apa-apa, tapi bagi sang istri, ya Allah. Untung nggak didoain. Tapi juga ada sebaliknya, ya. Sudah setengah mati, bapaknya banting tulang. Di kantor dimarah-marahi oleh bapaknya, oleh suaminya, oleh atasannya. Ya, dia nggak tahu bagaimana mendapatkan 1 rupiah di kantor itu. Korban perasaan lah, dimaki-maki, diancam dan seterusnya. Datang bawa amplop berdarah-darah,
dan basah keringat itu. Begitu diserahkan dengan niat yang sangat tulus, dengan harapan istrinya pasti akan senang. Begitu dia buka amplopnya, cuma segini, ambil. Tetangga itu nggak pernah berikan uang recehan kayak gini. Sang suami mengelus-elus dadanya, ya Allah. Dia nggak tahu bagaimana sulitnya mendapatkan uang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangga menjadi berantakan. Tidak pernah positive thinking melihat suaminya. Tidak pernah positive thinking melihat istrinya. Akibatnya apa yang terjadi? Anak-anaknya ikut-ikutan. Anaknya kawin lagi juga niru, mengkopi perbuatan bapaknya kalau laki-laki. Perempuan mengkopi perbuatan ibunya. Jadi mewarisi kemalaratan. Gak bisa. Wariskanlah kebahagiaan itu kepada anak-anak kita. Caranya seperti apa? Mari menjadikan diri kita sebagai contoh. Kita bukan guru, kita bukan dosen. Tapi kalau kita mampu bertenggang rasa dengan anak-anak lingkungan kita, ingat rumah tangga itu adalah madrasah yang paling tinggi. Sekolah yang paling ideal itu rumah tangga. Dan tidak perlu pakai papan tulis kan. Tidak perlu pakai buku. Bertutur kata yang baik. Anak kita mengkopi itu, aduh bapak, ibu bercanda, romantis. Ya. Nabi itu romantis loh bapak ibu. Ingat hadis Nabi itu. Jadi secara periodik itu Nabi mengundang seniman, menghibur. Nabi juga secara periodik itu rekreasi. Datang, panggil seniman datang. Jadi begitu seniman sudah memainkan alat-alat musiknya, mohon maaf para pendengar di rumah juga, ya ini hadis. Seniman Habasyah itu malah bermain di masjid. Ada alatnya kayak tombak, nggak tahu alat apa itu. Begitu nikmatnya kesenian itu dipentas oleh seniman-seniman Habasyah. Serban seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dibuka kemudian ditutupi matanya Aisyah. Itu kan romantis. Kira-kira, abang gitu. Mungkin dia senang melihat Aisyah itu marah. Aisyah itu kan mudah. Ya. Asik, terpanah matanya menyaksikan seni, tiba-tiba ditutup matanya oleh Nabi kan romantis tuh. Itu nggak terlupakan itu. Senimannya dilupakan, tapi peristiwa yang pernah dilakukan Rasulullah itu teringat. Makanya itu Aisyah tuh nangis sejadi-jadinya waktu Rasulullah wafat. Tiada hari tanpa peristiwa romantis. Ya. Satu waktu, ini Aisyah. Enggak tahu, Aisyah itu kan mohon maaf ibu-ibu ya, tukang tidur. Biasalah anak remaja itu. Dia malu dan takut kalau dia ketuk pintunya, istrinya itu nanti besok bangun pusing. Akhirnya dia tidur di emper pintunya itu kan, tapi kan masjid ya. Di dalam riwayat disebutkan, punggungnya Rasulullah itu masih ada bekas tikar kasar. Ya. Kan ada bekas tikar itu kalau kita tiduran ya. Itu bukan empuk tuh. Nah, suami seperti Nabi, kepala negara tuh. Ya Allah. Jadi kalau kita sudah dalam keadaan suami istri Bapak Ibu, presiden sekalipun kalau masuk dalam rumah tangga nggak ada presiden. Dia adalah seorang suami, dia adalah seorang ayah dari anak-anaknya, dia seorang kakek daripada cucu-cucunya. Rumah tangga itu sering masalah kalau jabatannya dibawa ke rumahnya. Ya. Kamu tahu, saya kan eselon 1 di kantor, tapi di rumah masih mau eselon 1. Saya kan menteri. Enak-enaknya ngomong sembarangan. Kamu itu ngomong dengan siapa? Ya saya ngomong dengan suami saya. Anaknya, kasar sekali.
nggak lihat di kantor, orang pada cium tangan saya semuanya, tunduk-tunduk. Ya, yang saya hadapi ini bukan presiden, bukan wakil presiden, bukan pejabat, bapak saya. Nabi kan seperti itu. Dia seorang kakek terhadap cucunya Hasan Husain. Bayangkan Nabi itu sementara sujud, Hasan Husain naik kuda-kudaan di punggungnya. Itu hadis Nabi. Bisa terbayang tuh Bapak Ibu. Dua-duanya Hasan Husain ini, anaknya Ali, anaknya Fatimah ya. Begitu sujud keluar dari pintu situ, naik kuda-kudaan tuh. Akhirnya jamaah itu, loh kok Nabi dari tadi itu sujudnya nggak mau bangkit-bangkit. Setelah sholat, ada sahabat, maaf Rasulullah tadi kok sujudnya itu lama banget. Dia nggak tahu kalau ada yang bertengger di punggungnya, nanti masuk ke dalam kamar, Allahu Akbar, bangkit dari sujudnya. Dijawab, oh iya mohon maaf, ketika tadi sujud yang panjang itu si cucu saya Hasan Husain, masa naik bertengger di punggung saya. Kalau saya takut nanti bangkit dari sujud itu nanti dia jatuh. Coba, khusyuk nggak salatnya Nabi di situ? Jadi apa yang dimaksud khusyuk itu nanti kita bahas lagi lah. Ini contoh. Kepala negara, seorang nabi, tapi tetap dia sebagai seorang kakek dari cucunya, tetap dia sebagai suami dari istri-istrinya. Ya. Kalau semua orang seperti ini, Bapak Ibu, tidak ada perceraian. Sekarang naik perceraian ini 13% per tahun. Masya Allah. Nah, marilah kita Bapak Ibu berusaha untuk memperbaiki kondisi. Jangan pernah berkesimpulan bahwa memang saya nggak bisa diperbaiki rumah tangganya lagi. Memang takdir saya sudah seperti ini. Nasib. Enggak. Segala sesuatu bisa diperbaiki asal kita berani memulai pada diri sendiri, Bapak Ibu. Segala sesuatu bisa kita mulai pada diri sendiri asal kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dekat dengan Allah kalau seperti teorinya tadi. Jadi dekat dengan Allah resep untuk bahagia dunia dan juga bahagia nanti di akhirat kelak. Semoga kita semuanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.